Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang materi awal dalam termodinamika, yaitu prinsip atau first law atau hukum pertama dari termodinamika. Jadi, termodinamika adalah cabang dari fisika yang relatif dekat dengan engineering atau dalam artinya dalam bidang teknik. Seperti kita ketahui, termodinamika adalah studi tentang energi termal dan aplikasinya. Kemudian kita concern terhadap panas dan temperatur. Kemudian juga kita hubungkan dengan energi dan kerja dari sebuah sistem. Nah, contoh misalnya hubungan antara termodinamika dengan engineering adalah dalam automobil kita melihat bahwa pemanasan mesin itu berefek terhadap peningkatan temperatur, dan kita juga mengetahui bahwa efek temperatur tersebut berpengaruh terhadap efisiensi dari mesin. Kemudian juga misalnya teknik dalam pengembangan pengaturan kontrol atau misalnya pengaturan suhu di dalam gedung misalnya, itu sangat penting dilakukan misalnya. Kemudian juga bagaimana proses pendinginan dan pemanasan dari sebuah material pada sebuah line production atau misalnya dalam proses produksi dalam perusahaan-perusahaan pabrikasi yang pabrikasi misalnya makanan atau misalnya alat elektronik dan seterusnya. Kemudian juga di dalam bidang dalam bidang medis misalnya, kita melihat bahwa temperatur pasien itu sangat berpengaruh, jadi berpengaruh signifikan yang menentukan antara terjadinya infeksi yang terus berlanjut atau terjadinya penumbuhan sel-sel yang tidak diinginkan seperti kanker dan lainnya. Kemudian dalam bidang elektronika kita juga concern untuk mengetahui bagaimana mendesain peralatan elektronika untuk di rumah atau peralatan elektronika lainnya yang dapat bekerja tanpa terjadinya overheating. Nah, secara umum temperatur adalah sebuah gambaran atau gambaran nyata tentang sebuah sistem dari sebuah misalnya gas ya, atau sebuah benda. Dan kita sebut misalnya dalam kuantitas sistem internasional kita sebut misalnya aturan Kelvin atau skala Kelvin ya, dengan notasi K kita sebut dia adalah Kelvin. Kemudian juga pada titik terendahnya Kelvin adalah sebesar 0 Kelvin atau 0 K. Dan di sini 0 Kelvin atau 0 K ini menggambarkan titik di mana atom-atom diam secara real atau secara mikroskopiknya. Jadi hukum ke-0 termodinamika menggambarkan bahwa benda-benda itu sifat-sifat karakteristik benda itu berbeda, berubah seiring dengan peningkatan atau pengaturan dari temperaturnya. Kemudian juga misalnya temperatur naik, volumenya juga berubah, kemudian juga panjangnya berubah, kemudian juga misalnya hambatan listriknya, kemudian tekanannya yang itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Dan salah satu konsep awal yang menggambarkan tentang temperatur adalah alat ukurnya, di mana misalnya
kita punya termoskop atau punya termometer digital, atau misalnya kita punya termometer air, termometer gas, dan seterusnya. Ya, dimana termometer ini dia dapat mengukur berapa suhu dari sistem tersebut. Jadi misalnya kita simpan termometer tersebut, kemudian kita kontakkan dengan benda A misalnya ya. Kemudian juga kita letakkan termometer itu kemudian di benda B ya, dimana masing-masing sistem itu dia tertutup. Kemudian kita lihat bahwa termometer dan benda itu termalnya secara termal equilibrium, setimbang, kemudian tidak terjadi apa-apa yang menyebabkan energi pindah ke sistem T misalnya. Kemudian termometer ini kita pindahkan ke sistem kedua, sistem B, dan terjadi juga hal yang sama. Misalnya secara termal setimbang juga antara T dengan A, T dengan B. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesetimbangan juga antara A dengan B. Inilah yang kita sebut sebagai hukum jadi hukum ke-0 termodinamika. Jadi jika bodi A dan B ini secara masing-masing memiliki kesetimbangan termal, maka A dan B ini setimbang juga dengan T. Jika A atau B ini memiliki kesetimbangan dengan T, maka A dan B itu dia setimbang juga. Oke, bagaimana cara mengukur temperatur? Ada pertama namanya triple point dari air, dimana kita atur skalanya, kita dapatkan bahwa pada titik tersebut dia adalah titik triple point, terjadi perubahan antara air, solid, dan gas ya, dia disebut titik triple point air. Dan titik triple point air itu sekitar 273,16 Kelvin ya. Dan kita sebut dia adalah titik triple point air itu sekitar 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Atau misalnya constant volume termometer ya. Jadi di mana ada kesetimbangan tekanan dan kita ukur tinggi rendahnya air yang menggambarkan tentang perubahan suhu pada sistem yang diukur. Di mana adalah T itu menggambarkan C konstan dan P ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh gas. Dan pressure yang terukur di sini, P yang di sini, P ini itu sama dengan P0 kurangi rho GH ya. Kita cari H-nya, perbedaan temperatur, perbedaan tingginya, itu kita akan dapatkan temperatur dari sistem tersebut. Sayangnya pengukuran tersebut masih skala suhu rendah atau di bawah suhu triple point di bawah titik uap airnya, sehingga perlu pengukuran yang lebih ya. Oke, ini cara pengukurannya. Kita dapatkan bahwa suhu itu sebanding dengan suhu triple point air dikali P dibagi P ketiga misalnya. Maka kita akan dapatkan suhu dari air yang diukur. Ini adalah beberapa gas yang dilakukan yang kita ukur dan ternyata hasilnya mendekati titik yang sama. Kemudian ada cara misalnya konversi beberapa pengaturan, misalnya kita ubah ke Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan seterusnya. Dan ini bergantung pada daerah-daerah yang menggunakan. Di Indonesia
di Indonesia harus sangat bersyukur bahwa kita memiliki pengaturan skala-skala ini sesuai dengan sistem internasional. Untuk Amerika, Eropa atau Inggris misalnya gitu ya, dia pengaturannya itu masih CGS, berbeda dengan apa yang dimiliki oleh pengaturan sistem di Indonesia. Ya. Nah, cara untuk checkpoint perbedaan antara Kelvin, termometer Kelvin, Celsius, kemudian Reaumur atau Fahrenheit itu ada di titik checkpoint. Cara paling mudahnya adalah pengukuran temperatur es dan temperatur air mendidih. Nah, ini contoh bagaimana cara menghitung masing-masing, misalnya cara pengukur termometer antara misalnya skala Z dengan skala Fahrenheit dan seterusnya. Tentang bagaimana pengaruh temperatur terhadap ekspansi, kita bisa lihat bahwa ketika benda kena panas dan temperaturnya meningkat, otomatis si atom-atomnya bergerak, dan kita bisa anggap bahwa jarak antar atomnya jadi meningkat karena temperatur tadi menyebabkan ibaratnya adalah terjadinya vibrasi yang menjadi lebih merenggang, dan kita sebut dia adalah thermal ekspansi ya. Dan setiap benda, jenis-jenis benda itu memiliki thermal ekspansi yang berbeda pula. Oke, contoh misalnya besi dengan tembaga ya, maka ketika suhu meningkat dia akan jadi bimetal ya. Oke, ini juga terjadi penambahan linear. Kemudian juga kalau misalnya ini untuk yang batang misalnya, nah sedangkan kalau misal untuk yang luas itu berarti jadi delta A sama dengan A0 dikali alfa kuadrat kali delta T ya. Kalau volume ekspansi maka dia adalah delta V sama dengan V kali beta kali delta T ya. Oke, di mana beta ini sama dengan 3A ya. Oke. Ini adalah cara checkpoint, kita lewat saja. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita hitung. Oke. Nah, untuk membayangkan konsep antara temperatur dan panas, kita bisa memisalkan bahwa gelas kopi yang panas kita tempatkan ke meja misalnya ya, maka proses penurunan temperaturnya di awal pada saat panas dia akan sangat cepat, kemudian setelah itu dia akan melambat sehingga dicapai suhu temperatur ruang, dan kita sebut misalnya pada saat sudah mencapai temperatur ruang, kita sebut dia adalah kesetimbangan termal antara gelas kopi dan ruangan ya. Dan situasi itu kita sebut sebagai kesetimbangan termal ya. Misalnya antara jika dari sistem ini tidak terjadi perubahan temperatur sistem dan lingkungan, maka kita sebut dia adalah sistem tertutup. Kemudian kalau misalnya sistem ini dia mengalami
sistem ini mengalami peningkatan suhu, maka kita sebut dia sebagai sistem terbuka dan mendapatkan kalor ya. Jadi panas itu adalah energi yang ditransferkan dari sistem antara sebuah sistem dan lingkungannya. Jadi disebabkan terjadi adanya perbedaan temperatur antara sistem dengan lingkungan. Kemudian juga bahwa energi dapat ditransferkan dari sebuah sistem dan dari lingkungan sebagai bentuk kerja atau acting force on a system atau gaya yang bekerja pada sebuah sistem. Nah, berdasarkan definisi yang lalu-lalu atau misalnya yang kita pahami bahwa panas itu dapat diukur sebagai bentuk term atau bentuk yang dapat meningkatkan temperatur dari sebuah air misalnya. Dan kita sebut energi termal itu dalam bentuk kalori, di mana kalori itu kita sebut misalnya meningkatkan temperatur dari 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius ya. Nah, dalam sistem British atau CGS ya, atau FIT CGS. Maka British ini ada namanya energi panas ini disebut British Thermal Unit BTU, yang didefinisikan sebagai bagaimana meningkatkan 1 leb itu berarti 1 on dari air dari suhu 63 Fahrenheit ke 64 Fahrenheit, dan kira-kira 1 kalori itu sebesar 4,1868 Joule. Oke. Ini contoh soal yang bisa kita kerjakan. Silahkan dikerjakan. Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.